Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan yang datang ke WA saya. Ustaz izin bertanya, apakah menabur garam karena percaya ada makhluk gaib mengganggu rumah termasuk perbuatan syirik? Bagaimana cara mengatasi rasa takut khawatirnya itu Ustaz sedangkan beliau sudah rajin mengaji dan salat? Yang pertama, tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang mengatakan bahwa dengan menabur garam di rumah atau di sekeliling rumah itu akan melindungi rumah dari makhluk gaib. Itu nggak ada dalilnya. Maka tidak boleh kita percaya bahwa garam atau menabur garam di depan rumah, di sekeliling rumah dapat melindungi rumah dari gangguan makhluk gaib. Karena urusan yang gaib itu berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, masalah keyakinan. Maka untuk masalah keyakinan, masalah akidah, masalah tauhid itu harus betul-betul dikembalikan kepada dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang maqbul. Maka cara supaya rumah kita itu terlindung dari makhluk gaib itu sudah ada dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Di antaranya, Nabi menganjurkan kepada kita untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah tempat kita tinggal. Karena Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yanfiru minal baitil lazi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Dan setan tidak akan betah di rumah yang kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Artinya apa? Kalau kita ingin rumah kita itu tidak ditinggali oleh setan, supaya setan itu tidak betah berlama-lama di rumah kita, maka rajin-rajin membaca surah Al-Baqarah di rumah tersebut. Dan tidak hanya surah Al-Baqarah, juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Tapi dalam hadis ini dikhususkan oleh Nabi, dianjurkan membaca surah Al-Baqarah. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain Nabi menganjurkan kita untuk banyak membaca bismillah setiap kali kita melakukan kebaikan-kebaikan di rumah kita. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Sampai bahasa Nabi itu kalau ada seorang suami dan istri mau berhubungan badan, baca bismillah dan membaca doa mau berhubungan badan. Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari gangguan syaitan dan jauhkanlah anak yang lahir dari hasil hubungan kami berdua itu dari gangguan syaitan. Dan banyak hal lain yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita umat Islam, bagaimana menjadikan rumah itu menjadi rumah yang banyak disebut nama Allah di dalamnya, berzikir kepada Allah di dalamnya. Maka nggak perlu sebenarnya orang Muslim itu menebarkan garam di depan rumahnya, di sekeliling rumahnya untuk melindungi rumahnya dari gangguan jin, dari gangguan makhluk gaib, tapi cukup ikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, bagaimana cara mengatasi rasa takut khawatirnya itu Ustaz, sedangkan beliau sudah rajin mengaji dan sholat? Banyak orang yang rajin mengaji baca Quran ya, banyak orang yang rajin sholat, tapi kalau tidak belajar tauhid yang benar, tidak istiqamah menghadiri majlis-majlis ilmu, maka bisa saja mereka salatnya rajin, mengajinya rajin, tapi belum memiliki pemahaman yang benar tentang kaidah-kaidah dalam agama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka saya beri nasihat kepada kaum muslimin bahwa kalau kita salat kita harus dengan ilmu, harus dengan dalil. Bagaimana kita salat itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan asal-asal salat saja. Karena dalam riwayat lain Nabi mengatakan ada orang yang 60 tahun melaksanakan salat, tapi satu pun salatnya nggak Allah terima. Gara-gara apa? Gara-gara ketika dia rukunya itu tidak sempurna atau tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Ketika dia sujudnya tidak sempurna, tidak sesuai dengan aturan Allah dan arahan dari Rasulullah SAW. Begitu juga ada orang mungkin rajin mengaji,
Tapi boleh jadi dia tidak belajar yang lain, sekedar membaca Al-Quran saja, dia tidak belajar ilmu tauhid, ilmu akidah dan yang lainnya, maka bisa saja dia mudah jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Saya dulu pernah punya kenalan yang mana suami istri penghafal Quran keduanya, dan saya belajar baca Quran sama suami istri ini. Kemudian anaknya ada 5 orang, dan semua anaknya itu penghafal Quran, dan dulu itu anak-anaknya itu sering ikut MTQ. Tapi yang saya sayangkan adalah setiap kali anak-anaknya ikut MTQ itu anak-anaknya dibekali dengan jimat. Bahkan suami istri ini percaya dengan adanya benda-benda keramat, adanya batu cincin yang bisa diisi dengan jin khodam dan yang lainnya gitu. Bahkan kadang suami istri itu langsung cerita sama saya bahwa kalau anaknya mau ikut MTQ dia harus datang dulu ke dukun untuk minta perlindungan supaya anaknya lancar ketika lomba MTQ. Dan itu ada saya temui orang yang berkeyakinan kayak gitu. Padahal penghafal Quran, rajin salat, tapi karena tidak belajar ilmu tauhid yang benar, tidak belajar ilmu akidah yang benar, sehingga walaupun dia salat tapi tidak memahami apa hukum datang ke dukun, apa hukum memakai jimat, apa hukum percaya dengan benda-benda sakti atau benda-benda yang diisi dengan khodam dan yang lainnya. Maka saya sarankan kepada kaum muslimin, belajar ilmu agama, pelajari tauhid yang benar, akidah yang benar, sehingga kita selamat dari hal-hal yang aneh-aneh. Dan kalau seandainya seseorang memiliki tauhid yang kokoh, tauhid yang murni, akidah yang kokoh gitu kan, keyakinan yang betul-betul benar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak perlu kita khawatir dengan gangguan-gangguan jin dan syaitan yang akan menimpa kita, karena tempat berlindung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jawaban ini memberi manfaat bagi saya menyampaikan dan bagi ibu yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab.